Saya ingatkan pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, 17, saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, saya mengadakan murojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema bersyukur dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa ini. Dan akhirnya saya menjadi pembina murojaah hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya ada yang makar. Kalau itu makar. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak hafiz Quran, Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya kata-kata ini yang bisa saya sampaikan karena memang sangat luar biasa di Bandung ini. Untuk itu saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ridhonya, bimbingan, petunjuk, rahmat, bahkan mujizatnya kita bisa bersilaturahmi di tempat yang indah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengajak semuanya, kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya sama-sama kita harapkan di hari zaman nanti. Yang saya hormati, saya cintai, sama banggakan dan kasihi Ibunda Hajah Ati Amiati. Atur nuhun Bu, punten tos rapotkeun ge. Sampurasun. Yang saya hormati Profesor Udin, Profesor Ahmad, dan ulama kita. Saya sedikit mengoreksi kepada panitia khususnya. Seharusnya ulama kita Kiai Haji Akian Ali paling belakang, sehingga begitu membacakan puisinya itu langsung kita bawa ke gedung sate gitu. Atur nuhun. Dan seluruh pengamping semuanya, khususnya ketua panitia yang saya lihat sudah makin botak dan putihnya makin banyak karena beberapa hari ini menghadapi ini luar biasa. Tetapi saat saya juga akan menegur, di sini ada perwakilan dari Palembang nih, Arma ini, yang melihat di sini bagaimana untuk akan deklarasi di Palembang. Anak muda. Dan tadi biasanya di deklarasi mana-mana saya minta Bang Jubur supaya pidato, nggak mau. Tetapi di sini mau pidato cuma hanya pamer aja sama ibunya itu. Bahwa anaknya luar biasa gitu. Bapak Ibu, putra putri Bumi Paharyang yang saya hormati dan banggakan, serta saudara-saudara sebangsa yang setanah air. Kalau saya kemarin mendapat berita bahwa sama-sama kita sudah berdoa deklarasi di Santika Garden ya, sudah dipersiapkan, kemudian dibatalkan, saya justru tersenyum 10 kali. Begitu di sini di Hotel Grand Pasundan sudah disiapkan, saya monitor mulai jam 3 dari Satgas Covid sudah memberi izin, hotel sudah semuanya, tiba-tiba jam 6 atau jam 18 ditutup ruangnya, di demo, kemudian ditarik lagi surat dari Satgas Covid. Saya tersenyum 100 kali. Punten nih ke panitia, jadi saya ketawa aja terus. Mengapa demikian? Karena doa kita tidak dikabulkan. Mengapa tidak dikabulkan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang sangat luar biasa untuk kami di Bandung. Merdeka! Di tempat ini kita bersama-sama, tetapi bersama-sama juga di gedung sate. Luar biasa.
Ada deklarasi, ada aksi katanya tadi. Ini bukan rencana manusia ini. Ini bukan rencana manusia. Jadi kita tidak boleh marah. Yang katanya tadi anak-anak muda biasa emosi. Kita ajukan proses hukum. Ingat, pemilik hotel sudah baik hati menerima kita. Tetapi dia juga punya usaha. Kalau yang berwenang tidak bisa dipaksakan, dia akan bangkrut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh marah sama Satgas Covid. Satgas Covid sudah berikan izin kepada kita, tetapi dari atas menegur Satgas Covid, sehingga dia terpaksa karena bawahan. Jangan marah sama Satgas Covid. Inilah yang dikatakan kami, yang dikatakan Bang Din tadi, gerakan moral. Jadi kita lawan semuanya itu dengan apa? Dengan kekuatan akal manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu akalnya akal-akal yang sehat, akal yang luar biasa. Karena orang-orang yang beriman bertakwa. Jadi saya ingatkan, kita ini harus selalu tersenyum. Jangan marah. Jangan marah. Buang-buang energi. Karena senyum adalah bentuk dari syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, siapa yang punya mengira bahwa kita tiba-tiba di tempat ini? Kan? Tempat ini, tempat pendidik melahirkan tokoh pemuda Jumhur. Jadi ada maknanya semuanya. Itulah kalau tangan-tangan Allah bekerja. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa saya lebih bersyukur lagi karena saya sebagai prajurit bertugas mengalami pengalaman-pengalaman di seluruh Indonesia di pertempuran sampai dengan pangkat tertinggi, jabatan tertinggi. Tetapi saya bertanya, apa yang saya belum berikan kepada bangsa dan negara ini? Dan saya lebih bersyukur lagi bahwa saya dibesarkan di bumi Siliwangi. Meniti karir awal di sini saya. Ya di Bandung, di Bogor, di Sukabumi, di Pandeglang, di Dayakolot 330. Jadi saya pun berhutang kepada bumi Siliwangi ini. Untuk itulah saya datang ke sini. Dan saya tidak koordinasi. Kami bertiga tidak pernah koordinasi kalau datang. Tahu-tahu datang aja. Nggak pernah koordinasi kami. Tapi karena satu hati datang. Di Jogja juga sama. Nah karena hutang inilah, maka saya ada di sini. Saya ingin bisa berbuat. Apalagi kalau kita melihat situasi yang sekarang ini, kita mengalami cobaan yang luar biasa bangsa ini, multidimensi. Sudah krisis ekonomi, kemudian krisis kesehatan lagi Covid. Dalam kondisi seperti ini ada sekelompok gelintir manusia yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingannya sendiri. Ini yang bisa menyebabkan makin hari makin hancur negara ini. Inilah maka saya koreksikan Diding tadi, bahwa kami ini justru lahir karena seperti yang Kak Diding sampaikan, banyak kelompok-kelompok yang sama seperjuangannya dengan kami. Maka kami lahir atas hal itu. Kami lahir untuk jangan sampai yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji tadi tentang kapal yang bocor, Profesor Din juga sama, jangan sampai semakin tenggelam. Maka kami semuanya ini berjuang, saya dengan kawan-kawan semuanya ini berhutang ke negara ini, bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan, tidak bangkit, tidak bersama-sama, kita bersalah dan berhutang. Berhutang juga kepada rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini. Kita berhutang sama rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini, karena kedaulatan di tangan rakyat.
maka kita harus bangkit. Nah, kita bangkit ini bukan hanya fenomena seperti ini aja, fenomena seperti ini aja. Kalau kita ingin besar, sama-sama ingin berjuang, masing-masing perseorangan, buat jaringan di bawah. Ada dokter, buat dokter kami. Ada perawat, buat perawat kami. Ada tani, buat tani kami. Ada guru, buat guru kami. Ada mahasiswa, buat mahasiswa kami. Semuanya kami. Jadi semua rakyat Indonesia menjadi kami. Ajak mereka berjuang bersama-sama kita. Mengapa saya demikian? Sudah sangat keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, 17. Saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, saya mengadakan murojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema bersyukur dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Dan akhirnya saya menjadi pembina murojaah hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya yang makar. Kalau itu makar. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak hafiz Quran, Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti-ganti. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi kakeknya Gus Am makar, Kiai Abbas Butet makar, Kiai Badun Kaliwungu makar, Habib Lufti Yahya pernah merehab makam di Kaliwungu, Kiai Badun. Ada 50 makam digali. Itu adalah pesantren hafiz Quran. Apa yang terjadi? Semuanya masih utuh, bahkan kain kafannya masih putih bersih. Nyata di Kaliwungu, silakan Anda ke sana. 50 jenazah hafiz Quran. Makar ini. Kita yang bicara, yang mendengarkan Menteri Agama, bukan Menteri Agama. Saya koreksi. Itu pemerintah. Kalau menteri yang bicara itu pemerintah, maka pemerintah sudah melakukan seperti Belanda. Jadi kakeknya Gus Aam memang benar makan, tapi yang bilang makan adalah Belanda. Kalau tidak ada semacam hafiz Quran ini, belum tentu Indonesia merdeka, belum tentu bisa mempertahankan. Contoh Hari Pahlawan, harusnya itu tanggal 9, tapi Kiai Hasyim Asy'ari bilang tunggu singa Jawa Barat. Tunggu singa Jawa Barat, yaitu Kiai Abbas dari Buntut. Udah berangkat naik kereta, turun di Rembang, bermusyawarah di Rembang. Siapa yang memimpin? Diputuskan Kiai Abbas yang memimpin. Jadi yang memimpin gerakan 10 November itu dari Jawa Barat. Benar usahanya dari Jawa Barat. Kiai Abbas. Kiai Abbas di masjid, depannya ada kolam. Orang kan kalau dulu kan di kolam. Siapa yang berjihad, semuanya berwudu di sini. Kolamnya doakan Kiai Abbas. Yang namanya santri kurang pas namun wudu, masuk ke kolam terus sekalian. Berjihad digajakin. Akhirnya panglimanya Sekutu Jenderal Malabi dibom. Ya kan? Mobilnya dibom. Dipaksa bom. Tetapi karena santri, dia ingin lihat hasilnya, santrinya meninggal juga kena bom. Sekutu dengan senjata yang sangat modern, dengan pesawat, dengan meriam, dengan tank, tetapi dengan bambu runcing, senjata apa adanya, Allahu Akbar dengan jihad, berhasil. Saya mau katakan, jangan buat marah kita semuanya. Bangsa ini adalah bangsa patriot. Bangsa ini adalah bangsa patriot. Saya buktikan. Dari Aceh sampai Merauke, tidak ada satupun suku yang tidak punya ciri khas senjata. Hanya bedanya di Aceh, rencong kecil disembunyikan. Semakin ke timur semakin besar. Ada peda, ada parang segala macam. Ada tombak sama di Papua. Dan tidak ada satu suku pun di Indonesia ini yang tidak, di Nusantara ini yang tidak punya tarian perang.
Semua punya tarian perang. Karena tarian perang itu adalah metode latihan dengan cara musik dan sebagainya. Tetapi sangat jarang sekali pertempuran antar suku. Kenapa? Selama jati dirinya tidak terusik, mereka akan bisa bekerjasama. Bukti kerekatan ini adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah asli dari sini. Nggak ada bahasa Inggris, bahasa manapun juga yang mengartikan gotong royong. Bukan sama rasa, tidak. Gotong royong itu zaman dulu kalau desa, cukup pengumuman. Anak saya sudah mau menikah setahun lagi. Saya akan membuat rumah di tempat ini. Besoknya ada yang bawa kelapa, ada yang bawa pisang, ada yang bawa singkong, ada yang bawa kayu, ada yang bawa bangku, semuanya lengkap. Jadilah itu rumah. Itu gotong royong. Kesadaran sendiri. Bukan sama rasa. Itulah Indonesia kita yang indah. Dan ini persatuan ini mulai dirusak. Mulai dirusak. Sedikit tadi diadu domba semuanya. Semuanya terpecah-pecah. Sehingga kita semuanya sibuk dengan perpecahan ini. Waspada, saya ingatkan waspada. Kita ini negara yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke ada 3 waktu. 3 perbedaan waktu. Sedangkan sekelilingnya ini adalah 24 waktu. Sehingga 1/8 keliling bumi itu milik Indonesia. Di dalam bumi Indonesia bertebaran segala macam sumber daya alam. Rakyatnya toleransi, rakyatnya sopan santun, punya gotong royong. Negara mana yang tidak ingin? Negara mana yang tidak ingin seperti Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, semua negara berkeinginan untuk mengambil kekayaan Indonesia untuk negaranya, untuk menyelamatkan rakyatnya. Ini saya ingatkan, perpecahan ini bisa berdampak nanti. Bayangkan kalau kita perpecahan, tiba-tiba nanti negara lain masuk, Amerika masuk, Cina masuk, dengan maksud baik untuk mendamaikan. Australia masuk, Inggris masuk, tetapi nggak mau keluar. Bisa terjadi, contoh saja. Proses-proses semacam ini sudah berlangsung. Itu cadangan terakhirnya. Tapi kalau bisa tanpa, yang dikatakan Pak Ayat, tanpa ribut-ribut tadi, apa salahnya? Makanya saya katakan, kita bersabar, kita sesenyum. Kalau ada kita, ada saya, ada apapun juga. Tapi yang kata Pak Diding, beri mereka minuman. Mereka musuhi kita nggak apa-apa. Asal tujuannya adalah untuk Indonesia. Biarin aja. Oh kita bilang kami jelek, diamin aja. Ada 3 jenis manusia. Yang pikirannya rendah, pikiran sedang, dan pikirannya tinggi. Jadi kalau yang pikirannya rendah, begitu Prof. Dim bicara, yang dia lihat siapanya saja, nggak lihat isinya, nggak lihat apanya. Itu yang pikirannya paling rendah. Yang pikirannya menengah, yang dilihat isinya apa yang disampaikan. Tapi yang pikirannya tinggi, yang dia lihat adalah nilai-nilai apa yang disampaikan. Saya ingatkan bahwa media sosial itu adalah menular. Kita ketergantungan. Menular. Kita semuanya sudah tertular. Sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, kalau ngajak makan anak-anak, lagi pesan makanan, lagi duduk sama-sama, sekali-sekali coba mempersilahkan makannya pakai SMS. Karena masing-masing pada pakai HP kan? Jak neng, ayo makan. Karena menular. Nah, kalau kita menanggapi, ikut-ikutan menanggapi yang pikirannya rendah tadi, yang lihat siapa aja itu, kita akan tertular jadi bego juga. Jadi biasakan melihat itu semuanya nilai-nilai yang dilihat, value-nya yang dilihat. Itulah yang saya ingatkan, jadi kita jangan mau dipecah-pecah. Kita harus bersatu. Seperti ada kita, ada saya. Dia bilang apa? Biarin saja. Yang penting mereka ada berjuang untuk Indonesia. Bagus kan? Bagus. Dengan demikian maka namanya kita gerakan orang, ya tapi tadi lah, indahnya Islam tadi. Imam ada yang berebut gak? Saling mempersilahkan kan? Silakan. Kalau
salah tadi, ada salah diingatkan. Ya bersyukur diingatkan. Kalau sudah batal, mundur. Indah. Maka kita juga melakukan gerakan moral, gerakan yang indah. Senjata kita adalah kami juga. Kekuatan akal manusia Indonesia. Jadi orang-orang yang berakal tidak mau diadu domba. Orang-orang yang berakal tidak mau menghadapi yang kecil-kecil. Biarin aja lah mereka itu. Nanti kan hilang sendiri. Gerakan kami itu tidak bisa. Saya ulangi, gerakan kami itu tidak bisa dihapus. Percaya sama saya. Tidak bisa. Karena semakin hari makin tumbuh, semakin hari saya pun bingung. Kami pun bingung di pusat. Ini sampai dari Palembang datang sini, Pak, saya ingin datang, Pak, ingin melihat. Bahkan di Jawa Barat sampai kecamatan ada yang kami, di Ciamis tuh, tingkat kecamatan bikin kami, itu yang hebat. Kelurahan bikin kami, RT bikin kami, rumah tangga bikin kami, nggak perlu. Kalau di sini ya jelas sudah kami di rumah tangganya. Selain itu, saya bangkit seperti ini karena saya pernah disumpah. Ini Pak Yayat ini kurang ajar dari dulu. Saya dari dulu udah masuk ke Kopassus nih, ceritanya sih kan di Pak Yayat. Tiba-tiba Pak Yayat jaga monyet, jaga yang di tempat latihan di sana adalah Pak Yogi datang. Pak Yogi lihat, kok Yayat Sudrajat, jam di mana-mana? Siap, Bandung mana? Siap. Cirebon mah lain Bandung atuh. Rek asup Kopassus, siap mau. Ya udah masuk. Akhirnya saya keluar. Nah itu ditanya Kang Yayat itu. Akhirnya tapi saya juga masuk juga setelah umur 55. Maka tadi Kang Yayat mancing saya tadi, mancing. Bisikin di SMS, lanjutkan kita sumpah prajurit. Jadi saya dengan Kang Yayat, semua prajurit TNI, bahkan kepolisian Republik Indonesia yang dilantik sebelum Undang-Undang 2002, Undang-Undang TNI Polri lahir, itu semuanya pernah bersumpah. Sumpahnya demikian, bersediakah saudara-saudari sumpah? Bersedia. Dengan agama apa? Yang Islam bicara dengan Islam, yang Kristen-Kristen, Katolik-Katolik, yang Hindu-Hindu, yang Buddha-Buddha. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 satu napas, satu bagian. Kedua, akan tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, akan setia kepada atasan dengan tidak melanggar perintah atau putusan. Jadi kalau saya dengan Kang Yayat, para purnawirawan semuanya masih terikat sumpah. Karena semua prajurit masih terikat sumpah. Sampai kapan sumpah? Sampai tembakan salvo di kuburannya dia nggak dengar. Allahu Akbar. Jadi kalau nama prajurit itu meninggal, ada upacara, kiri kanannya tembak. Kalau nggak kedengaran, selesai itu sumpahnya. Tinggal pertanggungjawaban terhadap sumpah. Selesai sumpahnya, tinggal pertanggungjawaban terhadap sumpah. Nah, sumpah purnawirawan tinggal satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau prajurit aktif, 5 lainnya masih dia pegang. Kemarin saya ngomong, Pancasila mau diganti kok tadinya ya? Karena takut kepada atasan. Karena ada taat kepada atasan dengan tidak melanggar perintah atau putusan. Kapan boleh tidak taat kepada atasan dan kapan boleh atasan dibunuh? Ada waktunya. Betul. Manakala atasan melanggar sumpah yang pertama, tidak taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dan tidak memegang teguh hukum dan disiplin keprajuritan, itu boleh dibantah. Jadi 2 di atasnya itu. Sumpah itu begitu, undang-undang itu ada urutannya. Jadi apabila komandan sama-sama ingin merubah Pancasila, boleh dibunuh.
Nggak bisa bertanggungjawabkan. Contohnya ada G30 PKI, prajuritnya boleh cari untung, hidup atau mati, bunuh. Iya kan? Komandan Brigif 1, Komandan Brigade, anak buahnya itu cari hidup atau mati, karena mengkhianati Pancasila. Untuk itulah saya beserta Pak Purnawirawan semuanya harus bangkit, harus bangkit. Karena kalau tidak, begitu tembakan sapu selesai, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan penjubilannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini sebanyak ini, nggak ada segini saya Pak. Karena tugas-tugas saya itu nggak ada segini Bapak. Prof D, apalagi Prof D, nggak ada segini saya itu. Semua digabungkan nggak ada segini saya. Maksudnya dosanya digabungkan, nggak ada segini dosa saya. Banyak sekali dosa saya. Sisa umur saya setengah mati untuk menebusnya. Ya dengan cara-cara inilah mungkin saya mengingatkan junior saya, TNI yang aktif, para purnawirawan. Ingat, Merdeka. Ingat, pada saat di padang mahsyar akan ditanya bahwa kamu pernah bersumpah di atas Al-Quran. Apa pertanggungjawabanmu? Mengapa kamu diam saja? Selesai. Alhamdulillah saya masih punya umur panjang dan saya masih bisa seperti ini, masih bisa berjuang bersama-sama rekan-rekan semuanya. Perjuangan kita ini juga mempertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia secara mutlak. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Maka pada kesempatan ini ingat, mari kita wujudkan persatuan, mari kita berjuang dengan wadah kami. Perjuangan seperti ini tidak akan menjadi besar kalau kita tidak membuat jaring-jaring di bawahnya. Bantu semua kumpulan masyarakat bentuk jadi kami. Apapun namanya, bersih lagi darah kami. Jangan memusuhi organisasi apapun juga. Selama dia untuk menyelamatkan Indonesia dan sama dengan kami. Jadikan suatu gerakan yang indah. Pengamen jalanan kami, nggak apa-apa, bagus. Angklung kami, semuanya kami. Saya yakin saudara-saudara semuanya bisa ini. Bisa? Bisa. Saya hanya mengingatkan ini adalah Bandung. Bandung pernah disebut sebagai Bandung Lautan Api. Kenapa? Karena Bandung tidak rela bangunan-bangunan ini akan dipakai oleh penguasa yang baru, menjajah lagi. Maka dibakar semuanya. Itulah perjuangan, itulah hebatnya Bandung yang mewakili Jawa Barat. Mari sama-sama kita bakar semangat kita untuk bersatu bersama-sama kami menyelamatkan Indonesia. Allahu Akbar, merdeka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita, memberi kekuatan iman, fisik maupun batin untuk melanjutkan perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama melalui koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Umi, kepada panitia semuanya, kepada pendamping, sehingga kegiatan semuanya ini bisa berjalan dan semuanya ini tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.